Pemirsa, Koalisi Lembaga Pati soroti kinerja Kejaksaan Negeri Pati usai mengungkap 3 tersangka kasus dugaan korupsi Bumdesma Mandiri Sejahtera dari tahun 2018 hingga tahun 2023. KLP menilai terdapat tersangka lain di balik 3 tersangka yang telah diungkap. Usai diungkapkannya 3 tersangka kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Desa atau Bumdesma Mandiri Sejahtera yang merugikan negara senilai 1,5 miliar rupiah. Salah satu gabungan lembaga di Kabupaten Pati yang diwadahi oleh Koalisi Lembaga Pati mengapresiasi kinerja Kejari atas pengungkapan kasus ini. Penanggung jawab KLP Cahaya Basuki meminta agar kepala dinas yang membidangi dan memfasilitasi dibentuknya Bumdesma diperiksa. Menurutnya, dimungkinkan terdapat jaringan atau kelompok yang terlibat di kasus ini. Cahaya Basuki juga berharap agar pengentasan kasus tak sampai di sini, mengingat kerugian yang didapatkan dari laporan dari desa senilai 5 miliar rupiah. Sedangkan kerugian yang diungkap dari Kejari senilai 1,5 miliar rupiah. Pihaknya menegaskan siap mengawal Kejaksaan Negeri Pati untuk terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Bumdesma yang telah merugikan 159 desa maupun kasus-kasus lainnya. Bumdesma itu atau ke PT itu, dan PT-nya itu ada tersangka, berarti yang mengiyakan atau yang mengamini dana itu masuk ke PT ya harus ikut tersangka. Kalau nggak kepala dinas siapa? Nah, mudah-mudahan ini cuman saya pribadi, teman-teman ya saya kira sepakat lah yang tergerak di situ. Kurang lebihnya gitu. Berarti berapa orang itu, Pak? Nah, kepala dinas kan 1 orang ya, 1 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan kepala dinas juga menurut kami ya, ini menurut kami. Menurut saya pribadi, kepala dinas pun tidak mungkin berani juga mengamini itu kalau tidak ada kekuasaan yang lainnya. Ya, yang mengiyakan itu, mengamini juga. Jadi ini kan jenenge duit negara itu kalau korupsi 1 orang hampir nggak mungkin. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pati Erwin Arianto menjelaskan saat ini sedang melengkapi berkas perkara yang nantinya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum kemudian ke pengadilan. Lebih lanjut, Erwin Arianto mengungkapkan hingga kini belum ada tersangka baru, namun ke depan seiring dengan perkembangan penyelidikan dimungkinkan adanya tersangka baru. Ada 2 alat bukti, bisa tidak menutup kemungkinan. alat buktinya apa saja, Pak? Itu? Alat bukti ya keterangan saksi dari ahli. Pak, kemarin dapat informasi kalau dimungkinkan ada 1 orang yang juga menerima aliran dana ini. Oh, kalau aliran dana karena mereka sifatnya unit usaha, jadi bisa mereka membuat PT. Jadi mereka kan ada yang invest, ada yang kerjasama seperti itu. Jadi aliran dana ya ke PT itu bisa ke pihak-pihak yang ada perjanjiannya. Pihaknya menambahkan hingga kini sudah ada 60 lebih saksi yang diperiksa, baik dari unsur kepala desa yang menyertakan modal, pengurus Bumdesma, kepala Dispermades yang memfasilitasi. Meski demikian, terkait kerugian negara ada kemungkinan untuk bertambah maupun berkurang ketika di persidangan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.